Yang Dingtian melihat tato di lengan kanannya dan berkata, "Ini tuanku." "Oh, di mana tuanmu dan orang-orang Tianshui lainnya?" Lin Tian memandang Yang Dingtian dan bertanya sambil tersenyum, sementara Yang Dingtian segera berjaga-jaga. "Lihatlah Yang Dingtian." Lin Tian tersenyum pahit. "Takut padaku?" Orang-orang di sekitar jantung suci Laut Cina Timur menginginkan nyawa orang-orang di gerbang Tianshui, dan ada banyak orang munafik. Cara mendesak Yang Dingtian itu. Lin Tian memahami kesalahpahamannya dan menjelaskan, "Kamu terlalu khawatir. Aku bukan musuhmu. Bagaimana aku bisa mempercayaimu?" Yang Dingtian masih waspada terhadap Lin Tianxin. Jelas, dia tidak akan menyakiti siapapun sesuka hati. Lin Tian berkata kepada Sumo, "Keluar, aku akan berbicara dengannya." Suara Sumo harus berbalik dan meninggalkan ruangan, dan Lin Tian memandang Yang Dingtian dan berkata sambil tersenyum, "Lalu bagaimana kamu bisa percaya padaku?" "Saya hanya percaya pada Tianshui Men, tetapi Anda tidak." Yang Dingtian itu sangat lugas, dan artinya sangat jelas, yaitu, dia tidak akan memberitahu orang luar. Lin Tian saling menghargai dan berkata sambil tersenyum, "Siapa yang mengajarimu semua ini?" "Tuan," katanya, "ada musuh di luar, dan banyak orang akan berpura-pura menyelamatkanmu, dan kemudian mengambil kesempatan untuk mendekatimu." "Oh, benarkah?" "Ya, dahulu kala, banyak saudara dan saudari senior kita bertemu dengan hal-hal seperti itu, yang menarik banyak orang untuk ditangkap oleh orang jahat." Meskipun Yang Dingtian masih muda, dia tahu banyak kebenaran. Lin Tian berseru, "Pada usiamu, kamu seharusnya tidak melahirkan." Ini membuat Lin Tian sedikit malu, terutama untuk anak berusia 10 tahun, tetapi dia harus menanggung begitu banyak tekanan, dan kali ini dia hampir bunuh diri. Yang Dingtian memandang Lin Tian dan berkata, "Saya sangat bersyukur Anda menyelamatkan saya, tetapi saya benar-benar tidak dapat memberitahu Anda tentang keberadaan Shifu dan paman bela diri saya." Lin Tian menatap Yang Dingtian dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, aku akan membiarkanmu mempercayainya perlahan." "Perlahan membuatku percaya?" "Iya." Yang Dingtian tidak tahu apa artinya, tetapi Lin Tian berkata, "Apakah Anda ingin berlatih dengan saya sekarang?" Yang Dingtian leng, "Latihan?" "Ya, ikuti saya. Salah satunya adalah kultivasi. Yang lainnya adalah memberitahu Anda lebih baik tentang saya. Pada saat itu, apakah Anda akan memilih untuk mempercayai saya atau tidak?" Yang Dingtian berpikir metode ini baik. Bagaimanapun, Lin Tian adalah orang yang menyelamatkan hidupnya. Dia tidak ingin memperlakukan Lin Tian sebagai orang jahat, jadi dia ingin mengenal Lin Tian dengan baik. Jadi anak kecil itu mengangguk, "Oke, saya akan berlatih dengan Anda." Lin Tian tersenyum dan berkata, "Ayo pergi." Yang Dingtian segera mengikuti langkah Lin Tian dan datang ke Sanzong Iblis, sementara Hei Suiyu merasa lega ketika Lin Tian kembali. Tetapi melihat Yang Dingtian, Hei Suiyu maju dan tersenyum, "Siapa anak kecil ini?" "Nama Tianshui Men adalah Yang Dingtian." Lin Tian berkata, sementara Hei Suiyu tersenyum pada Yang Dingtian, "Saya juga dari gerbang Tianshui, dan saya kakak perempuan bela diri Anda." Yang Dingtian menatap Hei Suiyu dengan aneh. "Apakah kamu dari gerbang Tianshui juga?" "Benar." Yang Dingtian menggelengkan kepalanya. "Tidak mungkin. Murid-murid sekte Tianshui semuanya memiliki tato di lengan kanan mereka. Selain itu, tato ini tidak bisa ditiru oleh orang lain. Diperkirakan 10.000 tahun yang lalu, beberapa orang dari Tianshui Men datang ke sini untuk menciptakan kekuatan, tetapi untuk mencegah orang lain memancing di perairan yang bermasalah, mereka menambahkan tanda khusus untuk semua orang," kata Lin Tianxiao. Ketika Hei Suiyu mendengar tentang ini, dia dan Yang Dingtian perlahan menjelaskannya. Lin Tian meminta Sumo dan yang lainnya untuk tinggal di sekte dan menanyakan keberadaan orang lain di sekte Tianshui. Adapun iblis bermata satu, dia juga tinggal di sekte. Hanya Hei Suiyu dan Yang Dingtian yang mengikuti Lin Tian, tetapi Yang Dingtian mendengar bahwa Hei Suiyu berasal dari Tianshui Men daratan dan berkata, "Apakah Anda dari Tiongkok kuno?" "Ya, dan gerbang Tianshui Anda didirikan di sini 10.000 tahun yang lalu." Black Snow Jade menjelaskan. Yang Dingtian bergumam, "Aku sudah mendengar dari Shifu, tapi aku tidak akan mempercayaimu dengan mudah." Leng Giok Salju Hitam memandang Lin Tian setelah berikutnya, "Leluhur tua, orang ini sangat keras kepala." "Ini bukan keras kepala, tapi gerbang Tianshui terlalu sulit untuk bertahan hidup di sini. Dia hanya tidak ingin orang lain di gerbang Tianshui mati." Lin Tian tidak punya pilihan selain tersenyum.
Hei Suyu berpikir itu masuk akal, jadi dia melakukan semua jenis pekerjaan ideologis untuk Yang Dingtian. Tapi Yang Dingtian masih prinsip. Dia ingin berlatih dengan Lin Tian sekarang. Jika dia tidak percaya, dia hanya bisa membicarakannya nanti. Black Snow J tidak bisa tidak melihat Lin Tian alih-alih mengatakan lebih banyak. Kemana kita akan pergi sekarang, leluhur? Lin Tian tahu bahwa tidak ada berita dari orang lain di gerbang Tianshui saat ini, jadi dia hanya bisa menunggu orang-orang itu bertanya terlebih dahulu, jadi dia melihat ke arah He Suiyu dan berkata sambil tersenyum, pergi ke kota Linghai dan tanyakan tentang angin laut bintang 7. Suara rahmat giok salju hitam, tetapi Yang Dingtian tidak, saya tidak bisa pergi ke banyak tempat orang. Mengapa? Lin Tian bertanya. Yang Dingtian khawatir, saya memiliki tato Watergate hari ini yang mudah ditemukan. Aku khawatir itu akan membuatmu kesulitan. Giok salju hitam terkejut melihat Lin Tian, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, saya di sini, Anda dapat menunjukkan tato. Ah, tunjukkan itu? Ya, beritahu semua orang bahwa Anda berasal dari Tianshui Men, lalu apa? Namun, mereka yang tersebar atau sekte, kantor tuan kota, atau bahkan orang-orang kuat akan datang untuk menangkapku. Yang Dingtian sangat mengetahui posisi Tianshui Men di jantung suci Laut Cina Timur. Tapi He Suiyu tidak senang. Kamu bukan buronan atau tikus. Apa yang kamu takutkan? Tapi aku tidak ingin melibatkanmu. Wajah Yang Dingtian dianiaya, tetapi Lin Tian menepuk pundaknya dan berkata sambil tersenyum, mulai hari ini saya akan membiarkan orang-orang Tianshui Men hidup dengan bermartabat. Martabat? Yang Dingtian tidak tahu apa artinya, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, pergi ke kota Linghai. Jika ada yang berani menangkapmu, aku akan membuatnya terlihat baik. Yang Dingtian ragu-ragu, tetapi kamu akan dikepung. Tapi He Suiyu berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, langit akan runtuh. Jika ada leluhur tua, tidak akan terjadi apa-apa. Yang Dingtian setengah yakin dan setengah curiga, tetapi Lin Tian tidak berbicara. Sebaliknya, dia pergi ke kota Linghai dalam suasana hati yang rumit, tetapi dia berkata dengan dingin, tikus jalanan? Saya melihat siapa yang membuat masalah. Yang Dingtian menatap Lin Tian di depannya dan bertanya-tanya, mengapa kamu memanggilnya leluhur, saudari Hei? Dia adalah leluhur Tianshui Men. Dia? Begitu muda? Yang Dingtian tertegun, dan He Suiyu berkata sambil tersenyum, bagaimana? Tidak percaya. Nenek moyang Watergate adalah orang tua, dan itu mengerikan. Yang Dingtian menjelaskan. Berapa banyak murid sekte Tianshui yang Anda miliki? Yang Dingtian tertegun dan kemudian kembali, saya tidak bisa mengatakannya. He Suiyu tersenyum dan berkata, aku tidak akan memaksamu. Yang Dingtian hanya mengucapkan 3 kata, maaf. He Suiyu menghela nafas tak berdaya. Bagaimanapun, Yang Dingtian tidak bermaksud menyembunyikannya, tetapi sekarang Tianshui Men berada di jantung suci Laut Cina Timur, seperti kue harum. Banyak orang melihatnya, mereka ingin meraihnya. Meskipun Lin Tian tidak berbicara di depannya, dia sudah membuat rencana dalam pikirannya, dan dia membawa Yang Ding ke kota Linghai sebelumnya. Tetapi di luar kota Linghai, Yang Dingtian khawatir melihat Lin Tian dan tidak berani melanjutkan. Lin Tian tersenyum dan berkata, pergi, bawa kamu ke kota untuk bermain. Yang Dingtian sedikit takut, tetapi Lin Tian membiarkan He Suiyu membawanya. Pada awalnya, Yang Dingtian tidak terbiasa, terutama ketika dia pergi ke jalan, di mana banyak orang menatap Lin Tian. Bagaimanapun, Lin Tian membuat keributan besar kemarin, sulit bagi tidak ada yang mengenalnya. Tidak hanya itu, hanya beberapa langkah lagi, seorang penjaga mendatangi Lin Tian dan berkata dengan hormat, Tuan muda, silakan datang ke tuan kota kami. Apa yang Tuhan minta dariku? Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, dan penjaga itu berkata dengan canggung, saya tidak tahu, tetapi dia berkata, jika Anda muncul, Anda harus pergi ke rumah tuan kota. Lin Tian ragu-ragu dan berkata, pimpin jalan. Yang Dingtian mengira dia telah ditemukan. Dia meraih lengan Lin Tian dan menggelengkan kepalanya. Lin Tian tersenyum dan berkata, jangan khawatir, ini bukan untukmu. Yang Dingtian bingung, sementara He Suiyu tersenyum padanya. Kemarin, leluhur tua melakukan hal besar di sini. Tuan kota ingin bertemu dengannya. Acara besar? Yang Dingtian bingung, sementara He Suiyu tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tetapi kemudian, seseorang menemukan jejak Yang Dingtian baru saja mengulurkan tangannya untuk menggenggam lengan Lin Tian, Tianshui Men. Jadi seseorang berteriak, lihat, anak itu dari gerbang Tianshui. Mendengar gerbang Tianshui, satu persatu mengalahkan darah ayam, tiba-tiba orang-orang di sekitar datang, beberapa orang bahkan lebih berani, tetapi juga berkata kepada Lin Tian sambil tersenyum, pemuda ini,
apakah ini gerbang Tian Shui anak? Yang Ding Tian sedang terburu-buru, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, ya. Beri aku aja, kalau begitu, dan aku akan memberimu uang. Pria itu berkata sambil tersenyum, sementara Lin Tian berkata sambil tersenyum, jika tidak, saya akan memberi Anda uang, dan Anda akan memberi saya hidup Anda. Mereka tercengang dan tidak tahu harus berkata apa. Tetapi orang-orang itu tahu Lin Tian kuat dan tidak berani membuat kesulitan. Mereka hanya bisa saling memandang. Tetapi Lin Tian berkata kepada semua orang di sekitarnya, dia adalah laki-laki saya. Jika ada di antara kalian yang berani membuat ide tentang dia, aku akan membuatnya mati. Dengan itu, Lin Tian mengabaikan reaksi semua orang dan membawa Yang Ding Tian dan Hei Suiyu ke rumah Tuhan. Tetapi beberapa orang tidak mau, terutama beberapa orang yang mengetahui gerbang Tian Shui ini dapat bertukar banyak hal baik, sehingga banyak orang di kota segera mulai mengatur untuk mengambil Lin Tian San. Oleh karena itu, ketika mereka tiba di luar rumah tuan kota, ada banyak praktik yang tersebar di dekatnya, dan orang-orang ini juga memilih seorang pemimpin. Pemimpin ini, dengan banyak botol hitam kecil tergantung di pinggangnya, berusia tertentu, dan matanya cekung. Terutama ketika dia menatap Lin Tian, dia menyempit. Anak muda, aku menginginkanmu atas nama kalian semua. Atas nama? Lin Tian tersenyum pahit. Ya, nama saya Inggris. Orang tua itu berkata pada dirinya sendiri, dan beberapa orang di sekitarnya berteriak mendengar kata-kata itu. Aku tidak menyangka lelaki tua ini menjadi orang pertama di tingkat pertama Sanxian. Kalau tidak, bagaimana kamu memilihnya? Pria ini, bernama Wu Ke, jelas terkenal di jantung suci Laut Cina Timur, dan juga disebut orang pertama Sanxian. Selain itu, Wu Ke menatap Lin Tian dan berkata, wah, saya tidak suka menggertak anak kecil dengan anak besar. Tetapi anak ini milik Tian Shui Men, jadi saya harus keluar dan membawanya. Keluar dan bawa dia? Mengapa? Lin Tian bertanya. Dia milik gerbang Tian Shui, jadi kita harus menangkapnya. Gerbang Tian Shui harus digenggam? Siapa yang menetapkannya? Lin Tianleng berkata, dan Wu Ke berkata tanpa ragu-ragu, di atas lautan langit, ada aliansi Tiangwu, dan banyak pria besar. Mereka mengira Lin Tian akan ketakutan, tetapi Lin Tian menertawakan mereka. Aku di sini untuk memberitahumu siapa yang berani memindahkan gerbang Tian Shui Men di masa depan, dan aku akan membunuhnya. Begitu kata-kata itu keluar, orang-orang tertawa, dan Uke tertawa lebih aneh lagi. Wah, aku tahu kamu kuat, tetapi kekuatanmu hanya terbatas pada kota ini. Kamu adalah semut ketika kamu pergi keluar dari kota ini ke kota perantara dan kota senior. Kalau begitu, apakah kamu ingin mencoba? Lin Tian menatap Wu Ke. Kerumunan itu kaget. Mereka tidak berharap Lin Nai menantang Wu Ke, dan Wu Ke berkata dengan dingin, wah, aku tidak tahu seberapa sengitnya kamu kemarin, tapi hari ini aku di sini, kamu harus memberiku pria itu, atau kamu akan mati. Kalau begitu cobalah. Lin Tian menatap Wu Ke dan berkata dengan dingin, sementara Yang Ding Tian di satu sisi ketakutan, terutama melihat pertarungan terang-terangan Lin Tian dengan semua orang untuk dirinya sendiri agar dia tetap hangat. Lagi pula, di jantung suci Laut Cina Timur, tidak ada yang berani menantang kekuatan utama di depan umum. Setelah melihat kegilaan Lin Tian, Wu Ke mendengus, lihat gerakannya. Pada saat ini, api di tubuh Wu Ke berkedip, dan kemudian dia mendorongnya dengan satu tangan, dan sidik jari api besar terbang ke langit hutan. Tapi giok salju hitam bergerak, angin untuk memecah api ini, dan giok salju hitam itu tidak sederhana, lalu menatap, gadis kecil, itu bukan urusanmu. Dia kakekku. Apakah menurutmu dia ada hubungannya denganku? Giok salju hitam menatap drum hitam ini. Meskipun Wu Ke adalah seorang Sanxian, dia takut dengan angin laut bintang 6 sekarang, dan wajahnya bahkan lebih jelek. Jadi, kamu benar-benar ingin membantunya. Jika kamu ingin memindahkannya, kamu harus melewatiku dulu. Giok salju hitam tidak memperhatikan jalan napas, dan jalan napas Uke. Meski begitu, aku akan memberitahumu kekuatanku. Pada saat ini, Wu Ke mengeluarkan botol di pinggangnya, dan kemudian dia mengayunkannya, menerbangkan serangga terbang hitam yang tak terhitung jumlahnya. Melihat cahaya api di ujung serangga ini, orang-orang terkejut, apakah serangga pemakan api? Lebih seperti Firebug. Tapi tidak ada yang benar, terutama senyum menakutkan Wu Ke. Serangga ini bergegas ke Giok Hei Sui. Giok salju hitam berdetak bersama angin. Saya pikir itu bisa mengalahkan serangga untuk terbang, tetapi serangga itu tiba-tiba menggumpal menjadi bola dan bergegas melintasi angin ke Lin Tian dan orang lain. Adegan ini membuat orang berseru, beberapa orang juga berseru, ini benar-benar hal yang baik, Tuan Wu. Omong kosong, orang pertama di tingkat pertama Sanxian bukanlah pembual. Sementara semua orang membual tentang Wu Ke, serangga tiba-tiba berhenti di depan Lin Tian dan tetap diam.
Dengan kerutan di alisnya, Wuke segera melafalkan mantra di mulutnya untuk mengendalikan serangga, sementara Lin Tian tersenyum dan berkata, "Kamu serangga beracun telah mendengarkanku." Orang Inggris juga berpikir itu tidak bisa dipercaya, tetapi Lin Tian menertawakan Wuke dan berkata, "Lihat." Pada saat ini, serangga-serangga itu tiba-tiba menerkam Wuke, dan Wuke terkejut, dan dia langsung menembakkan api, mencoba mengusir serangga itu. Tetapi serangga ini berkumpul dan bergegas ke hitam ini. Tapi sudah terlambat. Serangga memasukinya dan menggigitnya. Wuke menjerit kesakitan. Ketika dia sangat lemah, dia berbalik dan terbang menjauh. Tapi sebelum dia pergi, dia bersumpah, "Tunggu, aku tidak bisa mengampuni kamu." Tetapi di ruang dan waktu ini, gelombang ajaib melintas dan langsung menjerat orang hitam yang akan terbang menjauh. "Apakah aku bilang aku melepaskanmu?" Kata-kata Lin Tian mengubah wajahnya. Orang-orang bahkan lebih terkejut. Terutama setelah Tank jahat menguasai Wuke, roh di tubuhnya terkuras seketika, dan Wuke yang terluka parah segera ditarik ke Lin Tian oleh Tank jahat. Mengetahui bahwa krisis ada di depannya, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah bertarung. Jadi dia menggigit giginya, meraih semua botol di tubuhnya dengan kedua tangan dan mengguncangnya. Botol-botol ini semuanya terbuka, dan kemudian segudang serangga yang berbeda terbang keluar, tetapi serangga ini semua memasuki tubuh geram hitam ini. Tubuh Uke membengkak dalam sekejap, melepaskan diri dari totem ajaib, dan kemudian berubah menjadi kumbang hitam besar. Orang-orang di ruangan itu tampak bodoh. Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Kamu tidak buruk dalam keterampilan integrasi serangga dan manusia." Kumbang itu mengeluarkan raungan kemarahan. "Huk, nak, lihat aku membunuhmu." Dengan itu, kumbang mengulurkan tang, yang sangat tajam, dan membuat bekas di lantai satu persatu. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Dia bahkan menatap Wuke dan berkata, "Bagaimanapun, darah serangga mengalir di tubuhmu. Tidak peduli darah apa yang bisa kamu bunuh." Wuke ini bernafas, tetapi Lin Tian tersenyum aneh, dan kemudian kekuatan di dalam kumbang itu terikat selama lebih dari separuh waktu. Ini mengejutkannya. "Apa yang kamu lakukan, nak?" "Aku bisa mengendalikan serangga itu, dan tentu saja aku bisa mengendalikan tubuh besarmu." Lin Tian berkata sambil tersenyum. Wuke tidak mau bertarung, tetapi tubuhnya tidak di bawah kendalinya. Lin Tian mendatangi Wuke dan tertawa, "Aku akan membunuhmu." Kamu tidak bisa membunuhku." Lin Tian tidak bertanya kepada pihak lain mengapa, tetapi langsung menebas pedang iblis darah, dan darah di dalam kumbang itu langsung terkuras. Kemudian kumbang itu berangsur-angsur berubah menjadi tubuh hitam, tetapi seluruh tubuhnya pucat dan tidak berwarna, dan sekarat. Lin Tian menyegel jiwanya dan menatap orang-orang di sekitarnya. Orang-orang itu ketakutan, tetapi Lin Tian mengumumkan, "Mulai hari ini, di jantung suci Laut Cina Timur, yang berani menyentuh Tian Shuimen, saya, Lin Tian, itu pasti akan membunuhnya." Semua orang terkejut, dan bocah lelaki yang Ding Tian juga tinggal. Adapun batu giok salju hitam, dia melihat kekerumunan, kalian semua melihatnya, menyinggung Tian Shuimen, itulah akhirnya. Orang-orang di tempat kejadian saling memandang dan tidak berani berbicara lebih banyak. Jelas, orang-orang ini mengira mereka bukan lawan Lin Tian dan tidak berani membuat kesalahan. Namun, pada saat ini, Nie Yin keluar dari kediaman Tuan Kota, tetapi penampilannya sedikit berbeda, terutama ketika dia melihat tubuh Wuke, dia berteriak kepada beberapa penjaga di sekitarnya, "Turunkan orang." Iya. Kemudian sekelompok penjaga membawa mayat itu pergi untuk perawatan, dan Nie Yin memandang Lin Tian untuk waktu yang lama dan berkata, "Tuan Lin, ada yang ingin saya katakan." Lin Tian ingin melihat siapa Nie Yin, tetapi yang Ding Tian khawatir. Bagaimanapun, itu adalah rumah Tuan Kota di depannya. Ini place dia tidak berani mendekati mimpinya. Namun, Hei Suyu menuntunnya dan berjalan ke rumah Tuan Kota dengan angkuh. Semua orang yang menonton di luar mempublikasikan apa yang terjadi di sini. Seluruh hati suci Laut Cina Timur melonjak, bahkan aliansi surga dan zaman kuno serta puncak langit dan laut telah mengirim orang untuk menyelidiki. Dalam sebuah ruang belajar di rumah Tuan Kota, Nie Yin mengerutkan kening, "Tuan Lin, Anda impulsif. Dorongan hati? Kamu harus tahu bahwa Tian Shuimen adalah tabu di hati suci Donghai." Nie Yin itu menghela nafas, memiliki semacam penampilan tak berdaya. Lin Tian tertawa, "Apakah ini aliansi surga dan zaman kuno? Atau takut dengan puncak langit dan laut?" Bagian atas langit dan laut, tetapi hati suci Laut Cina Timur adalah aliansi terbesar, dengan kekuatan besar dan banyak bakat. Jika Anda melakukan ini, Anda akan menyatakan perang dengan mereka. Lin Tian tersenyum pahit. "Sejujurnya, sebelum saya datang ke jantung suci Laut Cina Timur, saya sudah bekerja dengan puncak laut langit." "Apa?"
Nie Yin terkejut, dan Hei Sui menceritakan semua tentang aliansi Laut Hitam. Nie Yin menarik napas. Sepertinya kamu bertekad untuk bertarung melawan puncak langit dan laut. Tidak hanya itu, tapi aku juga akan mengusir mereka yang berperang melawan Tian Shui Men. Lin Tian selesai, dan menatap Nie Yin. Nie Yin terkejut dan berkata, Tuan Muda Lin, jantung suci Laut Cina Timur, hampir setengah dari orang-orang ingin menangkap Tian Shui Men, bukan? Kebanyakan orang? Praktik longgar itu hanya untuk buah peri. Lin Tian mencibir dan Nie Ying berkata, ya, buah Lingxian. Bagi Sanxian, ini dapat meningkatkan kultivasi. Tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, saya memiliki rumput Haiming. Tahukah kamu apakah itu lebih berharga daripada buah ini? Nie Yin menatap, apa? Rumput. Haiming, ya, rumput Haiming, rumput roh penyelamat Sanxian. Jika Anda mengambilnya, itu tidak masalah. Lin Tian tersenyum percaya diri. Nie Yin tergerak dan menatap Lin Tian dan berkata, sebenarnya, aku ingin kamu datang untuk satu hal. Katakan. Lin Tian ingin melihat apa yang ingin dilakukan Nie Yin, dan Nie Yin mengeluarkan surat undangan, saya melaporkan Anda dan gadis angin laut ini ke Shanghai Meng tadi malam, dan mereka datang ke berita dan ingin mengundang Anda untuk berkunjung. Lin Tian mengambil undangan itu dan melihatnya, tetapi giok salju hitam itu ragu, apakah tidak ada penipuan? Jangan khawatir, aliansi Laut Suci kita bukanlah puncak langit dan laut. Lin Tian menatap Nie Yin Xiao dan berkata, aliansi Laut Suci Anda milik aliansi kedua di Laut Cina Timur. Tidak, Liga ketiga, tapi kekuatannya tidak lemah. Bahkan jika Liga pertama ingin menghancurkan kita, itu harus menarik Liga kedua, jika tidak mereka akan kehilangan banyak. Nie Yin berkata dengan percaya diri. Lin Tian menertawakan Nie Yin, yang meyakinkannya, sungguh, meskipun Liga Shanghai kita tampaknya aman dengan dua liga lainnya, selama bertahun-tahun, mereka telah berjuang untuk bakat dan sumber daya masing-masing, serta berbagai rumah abadi. Mereka telah mengumpulkan kebencian, tetapi mereka tidak melakukannya karena mereka takut dengan detail mereka sendiri. Liga Laut Suci, apakah jauh dari sini? Lin Tian melihat undangan itu dan bertanya. Nie Yin menjelaskan, saya memiliki susunan teleportasi di sini. Jika Anda suka, Anda bisa segera sampai di sana. Lin Tian tersenyum pada Nie Yin dan berkata, saya harap aliansi Laut Suci Anda bijaksana, tidak melawan saya, atau saya tidak keberatan dengan banyak musuh. Nie Yin tidak menyangka Lin Tian begitu gila, tapi dia berkata dengan sopan, jangan khawatir, Liga Shanghai kita berbeda. Baiklah, pergi dan lihatlah. Lin Tian selesai, meletakkan surat undangan, dan Nie Yin segera mengundang 3 orang ke ruang rahasia di rumah Tuhan. Di ruang rahasia ini, ada susunan transmisi terpisah. Ketika Nie Yin dan ketiga orang itu berjalan ke susunan transmisi bersama, susunan transmisi akan menghilang. Ketika Lin Tian dan yang lainnya muncul kembali, mereka telah sampai di gerbang gunung, yang ditutupi oleh susunan besar. Apalagi sekarang sudah gelap, dan Anda bisa melihat wilayah laut tidak jauh. Apakah ini sebuah pulau? Lin Tian tiba-tiba bertanya, dan Nie Yin menjelaskan, aliansi Laut Suci kita ada di Pulau Hati Suci di Laut Cina Timur. Lin Tian mengangguk dan berkata, oke, masuk. Nie Yin membawa 3 orang ke aula besar di luar barisan, yang dijaga. Ketika Lin Tian dan yang lainnya tiba, orang-orang di sana sedang mengobrol. Pernahkah Anda mendengar? Ada orang bodoh yang secara terbuka menentang hati suci Laut Cina Timur. Dikatakan bahwa itu untuk gerbang Tian Shui. Tidak, ini gila. Ketika Nie Yin mendengar orang-orang ini berbicara, dia mengerutkan kening. Apa gunanya? Semua orang mendongak dan melihat bahwa itu adalah Nie Yin. Satu persatu, mereka berkata dengan hormat, kakak bela diri Nie. Tetapi ketika orang-orang ini melihat Lin Tian, Yang Ding Tian dan Hei Sui Jade, mereka semua terkejut. Nie Yin melihat ekspresi itu dan berkata, ayo masuk. Seorang murid berkata dengan gelisah, kakak laki-laki Nie, apakah mereka yang memiliki Tian Shui Men? Terus? Nie Yin bertanya, setelah murid-murid itu dikonfirmasi, mereka bahkan lebih terkejut, dan Nie Yin tidak repot-repot berbicara dengan mereka, tetapi mengeluarkan surat undangan, Penatua Yuan memintaku untuk membawa mereka. Ketika mereka melihat foto-foto yang ditinggalkan oleh Yuan yang lebih tua di surat undangan, mereka segera tutup mulut, dan kemudian pindah. Nie Yin dan Lin Tiansan memasuki barisan dari sebuah lorong di aula. Setelah melihat orang-orang ini masuk, para murid berdiskusi panas, dan beberapa dari mereka diam-diam menyebarkan berita. Nie Yin sedang berjalan di aliansi Laut Suci dengan semua orang saat ini, tetapi setelah mereka berjalan untuk jarak tertentu, satu orang keluar di depan. Pria ini, Lin Jia hitam, dan sangat muda, tetapi ada alis putih poke, mata dan sedikit merah.
Nie Yin melihat pria ini dan mengerutkan kening, kakak laki-laki Jing. Jing Hao, murid elit Liga Shanghai, berdiri di sana dan menatap Nie Yin dan bertanya, apakah ada seseorang di Tian Shui Men di belakangmu? Nie Yin Leng, terutama ketika dia melihat bahwa di mana-mana sangat gelap, bertanya-tanya, kakak laki-laki Jing, bagaimana kamu tahu? Kamu tidak peduli bagaimana aku tahu. Raja Hao melotot, dan Nie Yin berkata dengan cepat, mereka adalah orang-orang yang diundang oleh Penatua Yuan. Oh, apakah Anda Yuan yang lebih tua menekan saya? Jing Hao mencibir, dan Nie Yin dengan cepat menjelaskan, bukan itu, tapi Penatua Yuan benar-benar ingin melihat mereka. Tapi Jing Hao berkata, aku hanya ingin anak itu di Tian Shui Men, yang lain, ambillah. Ini. Nie Yin ragu-ragu, dan Jing Hao menatap anak itu dan berkata, nak, jika kamu tidak ingin terlibat dengan orang lain, berdirilah sendiri. Yang Ding Tian tidak takut mati, jadi dia menggigit giginya dan ingin keluar, tetapi Hei Suiyu menangkapnya. Lin Tian bahkan membuka mulutnya dan tersenyum, Tuan Nie, tampaknya aliansi Anda tidak memiliki mata. Nie Yin meminta maaf dengan cepat, Tuan Lin, ini mungkin kesalahpahaman. Jing Hao menatap Lin Tian dan berkata, wah, siapa yang tidak punya mata? Kamu bahkan tahu bahwa dia milik gerbang Tian Shui. Maka Anda tahu bahwa saya menyatakan bahwa siapapun yang berani menyinggung gerbang Tian Shui, saya akan menghancurkannya. Kata Lin Tianxi. Tapi Jing Hao tidak bisa menahan tawa. Wah, apakah menurutmu semua orang akan takut padamu? Kamu bisa mencoba. Lin Tian menatap Jing Hao, dan Jing Hao tertawa, wah, apakah kamu tahu kekuatanku? Ini hanya sanxian tingkat kedua. Ini bukan masalah besar. Lin Tian tidak peduli, tetapi Jing Hao mencibir, bahkan jika kamu tahu kekuatanku, kamu harus tahu bahwa kamu sama sekali bukan lawanku. Lin Tian memandang Nie Yin, sepertinya aku tidak bisa melihatmu, tetua. Nie Yin sedang terburu-buru. Dia menatap Jing Hao. Kakak bela diri Jing, ayo pergi. Ku bilang, mereka bisa pergi, anak ini tidak bisa, apa kau tidak mengerti? Jing Hao berkata dengan dingin. Dia tidak menganggap serius Nie Yin deal. Nie Yin sedang terburu-buru dan mengeluarkan batu itu, tetapi Jing Hao mencibir, aku sudah menyelesaikannya ketika Penatua Yuan datang. Selesai berkata, Raja Hao berbinar, kecepatannya sangat cepat, tiba di Yang Ding Tian sebelumnya, lalu bersiap untuk mengambil Yang Ding Tian dengan satu tangan. Lin Tian memisahkan bayangan ajaib dan berdiri di depan Yang Ding Tian dan berkata dengan dingin, jika kamu melakukannya, kamu akan hancur. Tapi Jing Hao membencinya dan berkata, hanya kamu? Masih ingin bicara omong kosong? Naif. Setelah itu, Raja Hao meninju dengan tangan kanannya, dan cahaya biru tinju itu bersinar, yang terlihat sangat kuat. Tetapi ketika tinju mengenai bayangan Lin Tian sendiri telah membawa Yang Ding Tian ke sisi lain dan melepaskan lebih banyak bayangan pada saat yang bersamaan. Raja Hao itu menatap ke suatu cara, nak, apa yang bisa kamu lakukan selain bermain trik? Curang. Lin Tian tersenyum, dan kemudian Jing Hao mulai merasa dingin di sekitarnya. Melihat sesuatu yang salah, Jing Hao segera melompat, mundur ke sisi lain, menatap Lin Tian, mengukir serangga dan trik. Hei Suiyu ingin bergerak, tetapi Lin Tian berkata kepadanya, dia lebih kuat. Seranganmu tidak efektif untuknya. Setelah mendengar ini, Hei Suiyu sedikit tertekan. Jika aku bisa mengumpulkan 7 bintang angin laut, aku akan membunuhnya. Tapi Jing Hao mencibir, limbah. Nie Yin sedang terburu-buru, tetapi saat ini, tubuh Jing Hao bersinar dengan cahaya biru, dan kemudian lampu biru itu mengembun menjadi pistol panjang. Melihat adegan ini, Nie Yin bahkan lebih cemas. Dia memandang Lin Tian dan berkata, hati-hati dengan sihirnya. Namun, Jing Hao tersenyum aneh, membuang senjata panjangnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia menyapu beberapa hantu, tetapi lebih. Ini membuat senyum Jing Hao membeku. Ini, ada apa? Ku bilang, jika aku ingin menghapusmu, aku akan menghapusmu. Lin Tian dan hantu lainnya mulai menunjukkan kepada Jing Hao keterampilan dinding langit. Jing Hao berpikir dia sangat kuat. Dia menghancurkan banyak dinding langit sekaligus, tetapi dinding langit yang dibuat oleh bayangan ajaib yang tak terhitung jumlahnya di Lin Tian berjumlah 100-100. Meskipun Jing Hao dapat menghancurkan ratusan sekaligus, ratusan bayangan ajaib menyerang secara bergantian, yang membuat Jing Hao sangat malu. Bahkan Jing Hao mengucapkan segala macam kutukan, yang segera menarik orang-orang Shanghai Meng. Ketika kami melihat hantu yang tak terhitung jumlahnya telah membuat Jing Hao sangat malu, kami semua membeku. Nie Yin juga bodoh saat ini. Ini mengerikan. Sekitar beberapa saat kemudian, sebuah suara datang, berhenti. Ketika mereka melihat mereka dengan hormat berkata, Penatua Yuan. Penatua Yuan ini, mengenakan jubah putih dan memegang kipas bulu, terlihat sangat baik.
Lin Tian tidak berhenti, tetapi terus menyerang Jing Hao, memaksanya untuk meminta bantuan. Penatua Yuan, cepat, bantu aku. Penatua Yuan baru saja mendengar Nie Yin menceritakan kisah itu, jadi dia malah menatap Jing Hao dan berkata, Jing Hao meminta maaf kepada orang lain. Minta maaf? Dengan apa? Jalan napas Raja Hao, alis Tetua Yuan terkunci rapat. Kamu ingin memulai dengan orang lain. Apakah Anda ingin mereka membiarkan Anda? Ketika mereka mendengar ini, mereka mulai membicarakannya, dan seseorang berkata, kakak laki-laki Jing selalu menggertak orang karena dia adalah cucu dari yang lebih tua. Sekarang, dia diajari. Penatua tidak ada di sini sekarang. Tidak ada yang bisa membantunya. Mari kita lihat apa yang bisa dia lakukan. Banyak orang menertawakan, yang membuat Jing Hao memarahi, apa yang membuatmu senang? Tapi serangan Lin Tian berlanjut. Jing Hao hanya bisa menahan semua jenis ancaman. Orang-orang itu harus berhenti membicarakannya dan takut untuk menyelesaikan akun setelah musim gugur. Hanya Tetua Yuan yang melanjutkan, Jing Hao mengakui kesalahannya. Jalan napas Jing Hao, aku benar. Penatua Yuan tidak punya pilihan selain melihat Lin Tian, anak muda, bagaimana kalau memberi wajah liga kita? Wajah? Kalau begitu aku harus menunggu sampai aku selesai dengannya. Lin Tian tidak memberikan muka sama sekali. Ketika orang-orang mendengar bahwa Lin Tian akan menyerahkan Jing Hao, mereka semua tampak terkejut, dan Nie Yin bahkan lebih ketakutan dengan nada bicara Lin Tian. Jing Hao berkata dengan marah, jika kamu berani meninggalkanku, kakekku tidak akan membiarkanmu pergi. Saya sudah mengatakan bahwa saya tidak akan mengampuni siapapun yang berani menyentuh Tian Shuimen. Lin Tian berkata dengan dingin. Tidak terduga bahwa Lin Tian bahkan tidak memperhatikan tetua Liga Shanghai. Namun, Jing Hao sedang terburu-buru, terutama karena auranya sedikit menurun yang tidak bisa dia ganti. Untuk Tetua Yuan di satu sisi, dia bertanya-tanya bagaimana Lin Tian bisa mengendalikan begitu banyak perpisahan, dan bagaimana dia bisa menjaga kekuatan yang begitu kuat sepanjang waktu. Faktanya, Dewa Primordial Reinkarnasi Lin Tian telah menyerap roh di sekitarnya. Ini adalah tempat reinkarnasi yang mengerikan, yang dapat menggantikan roh kapan saja. Oleh karena itu, Lin Tianxia dapat mengendalikan banyak bayangan dan menyerang seseorang terus-menerus. Tapi Jing Hao tidak bisa. Kecepatan pemulihannya jelas terlalu buruk daripada kecepatan keluarannya. Bahkan jika dia minum pil, dia tidak bisa menebusnya, yang membuatnya takut untuk dimarahi. Sampai seperempat jam kemudian, Jing Hao tidak tahan, dan dipukul, dan Lin Tian tidak memberinya kesempatan untuk melawan. Tank jahat pertama-tama terjerat, menyegel volume perbaikan untuk terbang keluar. Raja Hao yang terluka tidak memiliki perlawanan, sehingga perbaikan langsung terkuras. Ketika Lin Tian memasang segelnya, dia memandang Yuan yang lebih tua, aku sudah memberimu wajah. Saat ini, Jing Hao tidak memiliki prestasi. Dia sedikit lebih tua, tetapi dia takut menatap Lin Tian. Dia takut Lin Tian akan bunuh diri. Yuan Changlao berkata kepada beberapa murid tanpa daya, kirim Jing Hao untuk beristirahat. Iya. Kemudian seseorang membawa Jing Hao pergi, tetapi Penatua Yuan menatap Lin Tian sebentar dan berkata, mari kita mengobrol dengan baik. Iya. Lin Tian tidak takut pada hal yang sama, tetapi Yang Ding Tian terlihat dipuja dan menatap Lin Tian. Lin Tian sangat bersemangat sekarang karena dia mengabaikan kata-kata siapapun. Penatua Yuan membawa Lin Tian dan yang lainnya ke tepi tebing, dan kemudian berkata kepada Nie Yin, pergi keluar dan jaga. Jangan biarkan orang di dekat tebing. Iya. Setelah Nie Yin selesai, dia berbalik dan pergi. Lin Tian melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, tebing ini bagus. Dia telah meningkatkan susunan perisai di mana-mana, sehingga orang tidak bisa melihatnya. Ini adalah tempat di mana Liga Laut Suci kita telah dibangun. Penatua Yuan itu menjelaskan, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, katakan, datanglah padaku. Ada apa? Penatua Yuan ragu-ragu, Hai Feng, dan penyihir hitam, apa hubunganmu? Lin Tian menertawakan Yuan yang lebih tua. Apa? Apakah Anda tertarik pada orang dan sihir? Sejujurnya, penyihir hitam pernah menyelamatkan hidupku, dan aku memperlakukannya sebagai dermawan, dan pernah berjanji padanya bahwa jika kamu bertemu orang-orang di gerbang Tian Shui, kamu harus melindungi mereka secara pribadi. Ketika dia mengatakan ini, Lin Tianban percaya dan ragu, sementara Tetua Yuan tersenyum dan berkata, ada apa? Apakah Anda meragukan saya? Sekarang, segera setelah Anda mendengar bahwa kami ada hubungannya dengan Tian Shuimen, Anda ingin membawa kami pergi. Mereka adalah mereka, aku adalah aku. Selain itu, pemimpin kita juga telah diselamatkan oleh penyihir hitam. Oleh karena itu, aliansi Laut Suci kami selalu membuat aturan bahwa tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam pengepungan dan supresion dari Tian Shuimen. Penatua Yuan menjelaskan.
Lin Tian tersenyum pahit. Apa yang Jing Hao katakan? Dia terbiasa memberontak di klan, dan kakeknya adalah yang lebih tua, jadi dia selalu melakukan sesuatu melawan aliansi. Lin Tianyi menatap Penatua Yuan, dan Penatua Yuan tersenyum dan berkata, ada apa? Apakah Anda takut saya akan mengadu Anda? Apakah kamu masih takut aku akan melindungi surga dan gerbang air untuk orang-orang di hati suci Laut Cina Timur? Lin Tian tertawa. Penatua Yuan harus mengagumi keberanian Lin Tian, dan bahkan berkata, anak muda, jika Anda melakukan ini, Anda akan berada di jantung suci Laut Cina Timur. Sulit untuk bertahan hidup. Tidak masalah. Sudah waktunya untuk datang, cepat atau lambat. Lin Tian tertawa. Bisakah Anda ceritakan tentang hubungan Anda dengan penyihir hitam? Penatua Yuan menatap Lin Tian dengan rasa ingin tahu, sementara Lin Tian tersenyum pada Penatua Yuan. Jika saya mengatakan bahwa dia melihat saya, dia harus memperlakukan saya sebagai penatua. Apakah Anda percaya? Penatua Yuan terkejut. Dia pikir Lin Tian sedang bercanda, dan giok salju hitam itu terkejut mendengar Lin Tian menyebut dirinya tetua hantu hitam untuk pertama kalinya. Lin Tian tahu bahwa Penatua Yuan tidak akan mempercayainya, jadi dia tertawa dan berkata, oke, kita pernah bertemu. Sekarang kami pergi, tetapi sebelum Anda pergi, Anda sebaiknya merawat orang-orang Anda di Liga Shanghai. Jika kamu terluka atau terbunuh karena kesalahan, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Apakah kamu tahu di mana penyihir hitam itu? Penatua Yuan tiba-tiba bertanya, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, mengapa? Anda ingin menemukannya? Dia adalah juru selamat saya dan dermawan sekutu saya, dan kita harus berterima kasih padanya atas pencapaian ini hari ini, jadi kita akan menemukannya lagi. Penatua Yuan mengatakan yang sebenarnya, tetapi Lin Tian berkata, saya ingin menemukannya lebih dari Anda. Apa? Anda tidak tahu di mana dia? Penatua Yuan terkejut. Lin Tianen berkata, ya, sudah lama sejak kami kehilangan kontak. Namun, Tetua Yuan ragu-ragu, ratusan tahun yang lalu, ada angin laut di jantung suci Laut Cina Timur, dan ada angin laut yang tak terhitung jumlahnya di atas 6 bintang. Jadi beberapa orang berspekulasi bahwa penyihir hitam sedang berlatih di sana, tetapi saya pernah ke sana, tetapi saya tidak bisa masuk, karena angin laut terlalu kencang. Mendengar angin laut, atau bahkan keberadaan hantu hitam, Lin Tian langsung berkata, oh, mana? Gua Angin Laut Cina Timur, yang dikenal sebagai pusat angin laut, juga merupakan tempat di mana angin laut berlimpah. Lin Tian mendengar cara yang luar biasa ini adalah tempat yang penuh dengan angin laut. Bagaimana kamu bisa memutuskan bahwa itu ada hubungannya dengan penyihir hitam? Penatua Yuan menjelaskan, meskipun ada angin laut akan pergi. Tapi 100 tahun yang lalu, angin laut tidak pergi. Itu selalu berkumpul di sana, membuat gua angin laut Cina Timur di mana-mana penuh dengan angin laut, seolah-olah tidak bisa berjalan. Lin Tian berkata setelah dia tahu apa yang sedang terjadi, coba saya lihat. Kalau begitu aku akan pergi denganmu, kata tetua itu dengan penuh semangat. Kamu juga pergi. Ya, jika saya memiliki kesempatan untuk melihat penyihir hitam, aku harus berterima kasih padanya secara pribadi. Penatua Yuan dengan tulus berkata. Lin Tian ragu, tetapi dia berkata, apakah jauh ke Gua Angin Donghai? Ini akan memakan waktu 3 hari 3 malam jika kamu terus terbang. Lalu pergi. Lin Tian akan mencari angin laut. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk mengajak He Sui berlatih. Eun Sheng, tetua dinasti Yuan, segera membawa Lin Tian dan yang lainnya untuk meninggalkan aliansi Laut Suci. Jing Hao sedang beristirahat di kamar saat ini, tetapi dia tidak berdamai. Dia mengeluarkan batu suara dan berkata, kakek, tolong bantu saya. Sekitar beberapa saat kemudian, batu suara itu muncul di berita. Ada apa? Jing Hao menjelaskan masalahnya sekali, dan orang-orang di dalam berkata dengan marah, orang tua Yuan ini, bagaimana mungkin dia tidak membantu, tetapi membiarkan orang luar menyia-nyiakanmu. Kakek, kamu harus memutuskan untukku. Aku akan kembali sekarang. Anda menunggu. Aku akan mengembalikanmu 100 kali sebanyak yang aku bisa. Ketika pihak lain selesai berbicara, dia menghentikan suaranya. Jing Hao mencibir, nak, berani bertarung denganku? Aku akan membiarkanmu mati. Tetapi seorang murid datang dan melapor ke Jing Hao Hui, kakak bela diri Jing, tetua Yuan dan orang-orang itu meninggalkan liga. Apa? Kiri? Iya. Dari mana saja Anda? Entahlah. Ini membuat Jing Hao sangat marah, jadi dia berkata kepada murid itu, pergi, umumkan kepada publik bahwa anak laki-laki yang melindungi sekte Tianshui muncul di Liga Shanghai, dan kemudian pergi dari Liga Shanghai. Kakak senior Jing, apakah kamu berencana melakukan ini? Murid itu bingung.
Jing Hao berkata dengan dingin, ada laut di sekitar Liga Shanghai kita. Jika Anda memberitahu kami kemana mereka pergi, mereka akan menghentikan mereka ke arah itu? Begitu murid mendengar ini, dia sangat senang. Kakak bela diri Jing, kamu ingin membunuh orang dengan pisau. Siapa yang membiarkan orang itu menyingkirkanku? Jing Hao bersenandung, dan kemudian meminta murid itu untuk segera mengirim Lin Tian dan yang lainnya pergi. Saat ini, Lin Tian dan yang lainnya tidak tahu bahwa Jing Hao telah menyebarkan berita, dan Penatua Yuan tidak berpikir bahwa Jing Hao akan menggunakan 3 trik. Dengan cara ini, sekelompok orang pada awalnya damai, tetapi sekitar 1 malam dan 1 hari kemudian, mereka bertemu dengan sekelompok orang dalam perjalanan ke Gua Angin Laut Cina Timur. Orang-orang ini, satu persatu, mengenakan pakaian dengan karakter kuno. Ketika Penatua Yuan dan Yang Dingtian melihat satu sama lain, mereka terkejut dan berkata, aliansi kuno surga. Bagaimana orang-orang ini tahu bahwa kita akan pergi ke Gua Angin Donghai? Giok salju hitam itu ragu, tetapi Tetua Yuan bermartabat. Diperkirakan seseorang di Liga Shanghai telah mengungkapkan arah yang kami tinggalkan. Ketika Hei Suiyu mendengar ini, dia menatap Lin Tian. Apa yang bisa saya lakukan, leluhur? Saya khawatir saya tidak dapat menemukannya. Lin Tian tersenyum aneh, tetapi Penatua Yuan bertanya-tanya apa maksud Lin Tian. Sebaliknya, seorang lelaki tua keluar dari kerumunan aliansi Tianggu, dan wajahnya memerah seolah-olah dia telah minum anggur. Namun, pria itu menatap Penatua Yuan dengan tidak senang. Yuan Su, apakah kamu ingin melawan aliansi Tianggu kita? Tetapi tetua itu tidak mengerti, apa maksudmu, Hong Changlao? Kamu harus tahu bahwa Tian Shuimen adalah orang yang ingin kami tangkap, tetapi kamu bersama Tian Shuimen, bukankah kamu melawan kami? Pria itu berkata dengan dingin. Apa yang ingin dijelaskan oleh Penatua Yuan, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, kalian semua berasal dari aliansi surga dan zaman kuno. Pria itu menatap dan berkata, ya, kita semua adalah aliansi kuno hati suci Laut Cina Timur, dan saya adalah penatua penegak hukum dari distribusi ini. Hong An, disebut Macan Tutul Hong. Para tetua penegak hukum? Sangat lemah. Lin Tian tidak peduli. Hong An sedikit kesal, dan momentumnya dilepaskan. Saya Sanxian tingkat ketiga. Apakah kamu ingin mati? Ini baru level 3. Ini bukan masalah besar. Kata-kata Lin Tian mengganggu Hong An, jadi dia menatap Penatua Yuan. Penatua Yuan, saya tahu Anda telah menjadi Sanxian tingkat keempat, dan juga Penatua Liga Shanghai, jadi saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur, atau Anda akan memulai perang dengan Liga Tianggu kami. Penatua Yuan baru saja akan membuka mulutnya dan disela oleh Lin Tian. Ini adalah dendam antara sekte Tian Shui kami dan aliansi Tianggu Anda. Sekte lain tidak akan ikut campur. Penatua Yuan menatap Lin Tian dan berkata, Tuan Lin, ini dia. Penatua Yuan, awasi saja dia untukku, dan beri aku sisanya. Lin Tian membiarkan Yuan Elder menjaga Yang Dingtian. Bagaimanapun, kultivasinya masih lemah. Penatua Yuan harus ramah, sementara Hei Suiyu memandang Lin Tian dengan khawatir. Kakek, dia di L3 Eiffel. Apakah ada cara untuk menghadapinya? Jangan lupa apa yang saya lakukan di Jurang Laut Hitam. Lin Tian tersenyum aneh, dan Hei Suiyu mengangguk seolah dia mengerti sesuatu. Tapi Hong An menatap, wah, apakah kamu yang bertekad untuk melindungi Tian Shuimen ini? Izinkan saya memperkenalkan diri. Orang-orang bertanya-tanya apa yang akan diperkenalkan Lin Tian, dan Hong An menatap Lin Tian dengan aneh, apa maksudmu? Namaku Lin Tian. Itu juga nenek moyang Tian Shuimen di sisi lain daratan. Lin Tian mendominasi jalan napas. Ketika mereka mendengar bahwa Lin Tian juga anggota gerbang Tian Shui, mereka saling memandang satu persatu, dan kemudian mereka semua tertawa. Secara khusus, Hong An mencibir, wah, orang-orang di Tian Shuimen memiliki tato di lengan kanan mereka. Ku bilang, di sisi daratan. 10.000 tahun yang lalu, tidakkah Anda mendengarnya dengan jelas? Lin Tian menatap Hong An. Hong An tidak percaya, daratan telah menjadi gerbang yang menurun tanpa pintu masuk, bagaimana mungkin ada orang sepertimu? Percaya atau tidak? Lin Tian menjawab langsung, tetapi Hong An tertawa, saya tidak peduli siapa Anda, selama Anda berani menghentikan saya menangkap orang, saya akan membunuh Anda. Dengan itu, Hong An minum banyak, dan semua gelombang laut di sekitarnya terbang dan melayang di atas kepalanya, seolah-olah berasal dari gelombang besar. Penatua Yuan khawatir dan memandang Lin Tian. Hati-hati, sihirnya bisa menenggelamkan orang dalam sekejap. Lin Tian menertawakan Hong An. Ayo bermain di laut. Melihat Lin Tian putong, dia pergi ke bawah air, dan Hong An mencibir, ingin melarikan diri? Mimpi. Kemudian, Hong An juga terjun ke air, dan Penatua Yuan kehilangan jejak mereka dan menunjukkan ekspresi khawatir. Yang Dingtian adalah cara yang mendesak, kakak perempuan kulit hitam,
kakak laki-laki kecil, bisakah kamu baik-baik saja? Jangan khawatir, dia sangat kuat. Yang Ding Tian itu ragu-ragu lagi, lalu dia benar-benar leluhur Tian Shuimen di sisi lain daratan? Ya, jika itu palsu. Hei Suiyu mengangguk, sementara Yang Ding Tian sedang berpikir keras. Namun, saat ini, di dasar laut, Lin Tian terjebak di sudut, dan ada batu di belakangnya. Tidak ada cara untuk pergi. Hong An itu tertawa, "Nak, katamu, yang tidak pergi, ingin datang ke dasar laut? Tekanan di dasar laut bisa menahanmu." Lin Tian tertawa, dan Hong An tertawa, "Jika saya terikat, Anda akan semakin terikat." Lin Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya di dasar laut, bebas dari tekanan apapun." Hong An tidak percaya, tapi dia bercanda, "Apa menurutmu aku bodoh? Percaya atau tidak, kamu bisa melakukannya. Kamu tidak bisa lari nanti." Kata-kata Lin Tian menarik lebih banyak ejekan dari Hong An. "Wah, bahkan jika aku terpengaruh oleh tekanan udara, kekuatan penembusanku di sini setidaknya setingkat Sanxian. Pada tingkat pertama, itu terlalu lemah." Lin Tianxie tersenyum. Hong An tidak tahu apa maksud Lin Tian, tapi dia menatap Lin Tian. "Meskipun saya hanya memiliki satu peringkat, saya adalah sistem air. Aku bisa memanfaatkan air di sekitarnya untuk membuat hidupmu lebih buruk dari kematian." Dengan itu, Hong An mengendalikan air dan siap membunuh Lin Tianxie. Lin Tianxie tertawa dan air di sekitarnya mulai membeku. Hong An secara bertahap merasa ada yang tidak beres, dan es di sekitarnya mulai mengeras dengan cepat. Hong An berani menyerang es itu dengan gila-gilaan pada awalnya, tetapi saat berikutnya, seluruh orang membeku di sana, tidak ada yang bisa dilakukan, hanya kesadaran yang masih hidup. Bagaimana? Apakah itu keren? Lin Tian tampak tertawa, tetapi Hong An tahu bahwa setelah ditipu, dia berkata, "Wah, siapa kamu?" "Saya berkata, saya adalah leluhur Tian Shuimen di sisi lain daratan, Lin Tian." Hong An sangat marah. "Apa kau tidak tahu akhir dari pertarungan melawan kami? Aku tidak hanya akan melawanmu, tetapi juga mencabut aliansi kunomu dari daratan dan bahkan jantung suci Laut Cina Timur." Hong An bersenandung, arogansi. "Katakanlah, ada beberapa orang dalam aliansi kuno hati suci Laut Cina Timur." Lin Tian seperti menginterogasi seorang tahanan saat ini. Tapi Hong An sangat keras kepala sehingga dia bahkan membuka matanya dan berkata, "Tunggu, aliansi Tiangmu tidak akan meninggalkanmu dimanapun untuk bersembunyi." Lin Tian mendengar kata-kata Hong An dan tersenyum, "Kamu tidak bisa melihat hari ini." Setelah itu, Lin Tian membuang kertas perbaikan dan langsung menyerap Hong An Xiu, yang membeku di sana. Hong An menatap, "Apa yang ingin kamu lakukan?" "Aku tidak akan membunuhmu, tapi aku tidak tahu tekanan di sekitarku." Lin Tian berkedip, lalu mengungkap es. Tanpa kultivasi, Hong An segera dihancurkan oleh tekanan udara, dan jiwa baru saja habis, itu disegel oleh Lin Tian. Hong An marah, dan masih berteriak, "Kamu! Apa? Masih keras kepala? Percaya atau tidak, aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian." Hong An merasakan bahwa Lin Tian tidak bercanda, dan segera memadamkan api dan banyak diam, sementara Lin Tian bertanya, "Katakan, siapa yang ada di cabang aliansi Tiangmu dari hati suci Laut Cina Timur?" Pemimpin aliansi, wakil pemimpin, 5 tetua, pemimpin kuil lainnya dan beberapa penatua penegak hukum, pelayan, DLL. Lin Tian tidak menyangka ada begitu banyak orang di subliga dan bertanya, "Apakah Anda tahu tentang murid-murid aliansi kuno di subliga Anda?" Ketika Hong duduk, dia tidak berbicara, tetapi Lin Tianlen berkata, "Bicaralah. Dari masa lalu hingga sekarang, kami telah menyegel ratusan dari mereka." "Segel?" "Ya, setiap orang yang tertangkap akan disegel di menara kuno aliansi surga dan zaman kuno." Ketika Lin Tian mendengar ini, dia bertanya, "Apakah mereka masih hidup?" "Mereka semua hidup, tetapi prestasi mereka disegel dan mereka disiksa oleh pasukan khusus di pagoda kuno setiap hari." Hong An terbuka. "Apa? Siksa?" Lin Tian marah. Hong An tidak berani berbohong. Dia hanya bisa tahu satu persatu. Lin Tian bersenandung, memasang segel jiwa, dan terbang ke laut. Sekarang di laut, penatua Yuan khawatir setelah melihat Lin Tian dan istrinya telah pergi begitu lama. "Tuan Lin, apakah Anda akan baik-baik saja?" "Jangan khawatir, kakekku sangat pandai bertarung di air." Giok salju hitam disalurkan sendiri. Penatua Yuan bertanya-tanya, "Mengapa?" "Pertama, ada tekanan atmosfer di bawah air. Orang biasa turun. Jika tidak ada senjata ajaib khusus, pencapaian mereka akan terbatas. Kedua, nenek moyang saya memiliki teknik penyegelan es yang sangat kuat." Giok salju hitam pamer. Penatua Yuan ragu, dan Yang Ding Tian penasaran, tetapi aliansi surga dan zaman kuno di sekitarnya mengejek.
Beberapa orang juga berkata, tidak ada keraguan bahwa pria Anda akan mati. Itu benar. Kami Hong Chang selalu berusaha menyelesaikan anak itu. Semudah memecahkan semut. Hei Suyu tidak repot-repot berbicara dengan mereka sampai sesosok tiba-tiba muncul di air. Ketika orang-orang dari aliansi surga dan zaman kuno melihat sosok itu, mereka semua menatap, dan Hei Suyu berkata sambil tersenyum, aku akan memberitahumu, tidak masalah. Namun, Tetua Yuan menatap Water dan bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana dengan Hong An? Mati. Kata-kata Lintian mengejutkan Penatua Yuan. Orang-orang aliansi lama itu masing-masing adalah mata konyol, tetapi Lintian benar-benar berkata kepada giok salju hitam itu, turunkan orang-orang ini, aku akan menaklukkan mereka, biarkan mereka menjadi mata-mataku. Hei Suyu tahu apa yang dimaksud Lintian, dan segera menciptakan angin laut bintang 6. Sebagian besar petugas ini berada di tahap awal menyeberang dan naik perbatasan. Mereka tidak bisa melarikan diri sama sekali, tetapi hanya bisa panik satu persatu. Lintian memasuki angin laut dan menatap orang-orang itu. Jika kamu tidak ingin mati, dengarkan aku. Orang-orang itu ingin menyerah, tetapi satu persatu mereka berkata dengan sedih, Tuhanku, kami memiliki belenggu jiwa. Itu benar. Kami memiliki aliansi kuno. Kami memiliki semuanya. Siapa tahu Lintian berkata, artinya kecil. Kemudian Lintian tiba-tiba mendatangi seorang pria, mematahkan belenggu jiwanya, dan kemudian menandai jiwanya. Pria itu kaget. Belenggu jiwa hilang. Yang lainnya ragu, dan Lintian pergi untuk mematahkan belenggu untuk orang lain. Adapun Tetua Yuan yang memandangnya, dia berkata, bisakah dia mematahkan belenggu jiwa? Tentu saja, kakekku sangat kuat. Giok salju hitam dengan bangga mengatakannya. Penatua Yuan bergumam pada dirinya sendiri, kapan akan ada orang yang begitu kuat di Tian Shui Men di daratan? Yang Ding Tian bahkan tidak bermimpi bahwa suatu hari dia akan dapat membuat aliansi Tiangu begitu sengsara. Untuk Lintian, setelah dia menaklukkan orang-orang ini, dia berkata kepada mereka, kamu bisa kembali. Orang-orang itu menanggapi suara itu, dan dengan cepat berbalik, dan Lintian memandang Penatua Yuan dan berkata, waktu mendesak, saya harus bergegas. Penatua Yuan tidak tahu mengapa Lintian terburu-buru, tetapi dia masih ramah, dan segera melaju ke depan. 2 hari kemudian, ketika Lintian dan yang lainnya muncul kembali, mereka telah sampai di tumpukan angin laut. Saat ini, di beberapa pulau di luar angin laut, bahkan ada beberapa orang yang berlatih di sana, dan kebanyakan dari mereka adalah makhluk abadi yang berhubungan dengan angin. Ketika Lintian meminta Penatua Yuan untuk tinggal dan mengawasi Yang Ding Tian, sekelompok orang datang ke pulau itu, dan pemimpinnya adalah seorang pemuda. Saya melihat pemuda itu mengeluarkan sepotong slip kayu, dan menyuntikkan kekuatan, slip kayu itu muncul gambar. Gambar ini menunjukkan Yang Ding Tian. Ini gerbang Tian Shui, bukan? Pria muda itu menatap Yang Ding Tian seolah-olah dia melihat harta karun. Lintian tidak berbicara, tetapi Hei Suyu bertanya, siapa kamu? Pemuda itu mengeluarkan tanda lain, lihat, itu di puncak langit. Hei Suyu meliriknya, lalu mencibir, hanya kamu? Di tengah keadaan naik? Gadis kecil, aku lebih baik darimu di tengah panggung yang sedang naik daun. Pemuda itu berteriak, dan Lintian tidak repot-repot berbicara dengannya, dan berkata langsung kepada Hei Suyu, kamu menyelesaikannya, aku akan go untuk melihat angin laut ini. Iya. Setelah Hei Suyu selesai, dia segera menatap pemuda itu dan orang lain dan berkata, kalian semua perlu mencari kesalahan, kan? Tetapi pemuda itu berkata dengan bangga, nama saya Jiabu. Jika Anda tahu apa yang Anda lakukan dan menyerahkan orang, saya dapat mengampuni Anda. Begitu Hei Suyu akan memulai, Tetua Yuan berkata, semuanya, beri aku wajah, bagaimana dengan itu? Saat ini, Penatua Yuan tidak ingin mengganggu ahli kultivasi tersembunyi lainnya di pulau itu, jadi dia menghormati orang-orang ini. Tetapi orang-orang ini menganggap rasa hormat dari Yuan yang lebih tua sebagai kelemahan, jadi Jiabu berkata sambil tersenyum lebar, siapa kamu, Pak Tua? Mengapa saya harus memberi Anda wajah? Penatua Yuan ragu-ragu dan berkata, saya Penatua Liga Shanghai, Penatua Yuan Xiong. Ketika mereka mendengar ini, mereka terkejut pada awalnya, lalu mereka tertawa. Terutama Jiabu tertawa, jika kamu adalah Penatua Yuan, aku akan menjadi pemimpin aliansi Laut Suci. Penatua Yuan mengerutkan kening, sementara Hei Suyu berkata kepadanya, Penatua Yuan, jangan hentikan saya, lihat bagaimana saya bisa membersihkannya. Penatua Yuan tidak punya pilihan selain melihat Jiabu dan yang lainnya. Tolong minta lebih banyak dari dirimu sendiri. Tapi Jiabu tertawa, berapa banyak yang kamu inginkan? Konyol. Orang lain juga memimpin mereka satu persatu. Mereka sama sekali tidak memperhatikan giok salju hitam.
Namun, kultivasi yang tersebar di dekatnya berkumpul untuk bergabung dengan kesenangan. Beberapa orang melihat batu giok salju hitam, dan mereka cukup baik untuk membujuk mereka, gadis ini, jangan bertarung melawan puncak laut langit, atau kamu akan mati dengan menyedihkan. Ya, mereka adalah aliansi pertama hati suci di Laut Cina Timur. Tetapi ketika batu giok salju hitam mengembun dari angin laut, semua orang ketakutan. Jiabu juga kaget, apalagi di tengah karir terbangnya. Menghadapi situasi ini, dia hanya bisa menggertak dengan postur dram dan berkata, "Kamu, tunggu, aku akan memanggilmu manusia." Jiabu segera berbalik dan lari, sementara giok salju hitam tertutup, jadi dia pergi. Orang-orang di puncak langit dan laut berbalik satu persatu, dan San Xiu yang dikelilingi oleh mereka bersedia untuk bangun. Apa hubungan antara wanita ini dan penyihir hitam? Ini bukan magang penyihir hitam, kan? Sangat mungkin. Saat ini, semua orang di sini mencurigai identitas Hei Suiyu, dan Jiabu, yang berlari ke sudut pulau, menghela nafas. Untungnya, saya bisa lari cepat. Murid-murid di puncak langit itu juga tersanjung satu persatu, dan beberapa bahkan tersanjung. Kakak bela diri Jia, kamu masih galak. Kamu sangat takut sehingga mereka bingung. Tentu saja, siapa saya? Mereka disebut orang terbang kecil. Jiabu ini tidak malu, tapi bangga. Dapat mengikuti pengikut kecil ini, tetapi juga kerjasama. Jiabu dalam suasana hati yang baik sejenak, dan kemudian dia mengeluarkan batu nada. Aku akan memberitahu para senior di puncak langit. Lin Tian, di sisi lain pulau, menatap angin laut sebentar, lalu berteriak ke batu giok salju hitam, pergi berlatih. Ya, kakek. Menurut perintah Lin Tian, Hei Suiyu 5 memasuki angin laut bintang 7. Orang-orang di dekatnya menarik napas setelah melihatnya, terutama beberapa orang berseru, di awal penerbangan, mereka masuk. Yuan yang lebih tua juga terkejut. Jelas, dia tidak menyangka Hei Suiyu begitu kuat. Tetapi Lin Tian memandang Yuan yang lebih tua, bantu saya untuk melihatnya. Jangan biarkan siapapun menggertaknya. Terus Anda? Aku akan pergi ke pusat angin laut di dalam dan melihat apakah aku bisa melihat penyihir hitam yang kamu katakan. Kata Lin Tian. Setelah mendengar ini, tetua itu berkata dengan penuh semangat, jika Anda melihatnya, Anda harus mengatakan kepadanya bahwa saya dan pemimpin sangat berterima kasih padanya. Ya, begitu. Setelah Lin Tian selesai, dia memandang Yang Ding Tian dan berkata sambil tersenyum, kamu di sini. Jangan kemana-mana. Yang Ding Tian mengangguk tanpa rasa takut, sementara Lin Tian mengambil suasana hatinya dan membuat lompatan melintasi angin laut yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang di pulau itu bahkan lebih takut, apakah anak ini gila? Melalui angin laut? Bagaimana dia melakukannya? Banyak orang dikejutkan oleh metode Lin Tian. Bahkan Jiabu, yang mengintip dari kejauhan, melihat pemandangan ini dan tergagap, apakah ini masih manusia? Kakak bela diri Jia, ini adalah kesempatan. Tiba-tiba seorang murid membuka mulutnya dan Jiabu bingung, apa maksudmu? Lihat, hanya ada satu lelaki tua yang mengawasi bocah Tian Shui Men itu. Jiabu tidak mengenal Yuan yang lebih tua, jadi dia langsung bersemangat. Ya, kenapa aku tidak memikirkan itu? Jadi Jiabu sangat gembira, dan segera muncul lagi dengan yang lain, dan Yuan yang lebih tua mengerutkan kening. Semuanya, sebaiknya kamu pergi. Orang tua yang jahat, kita berada di puncak langit. Jika Anda tahu siapa kami, Anda dapat memberikannya kepada kami. Teriak Jiabu. Penatua Yuan menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan memberikannya padamu. Tidak takut aku akan menghancurkanmu? Jiabu sengaja melepaskan prestasinya yang sangat arogan. Penatua Yuan tidak ingin bertarung, tetapi dia juga melepaskan momentumnya. Orang-orang di ruangan itu tercengang satu persatu. Wajah Jiabu pucat. Dia berbalik dan berlari lagi. Para petugas buru-buru mengikutinya. Penatua Yuan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan bersembunyi di kegelapan. Jiabu Qi berkata, apa yang dilakukan orang-orang ini? Satu persatu sangat mengerikan. Kakak bela diri Jia, tidak apa-apa. Kamu masih muda. Ketika kamu mencapai usianya, pencapaianmu harus lebih tinggi darinya. Itu dihibur. Jiabu berkata dengan serius, ya, saya masih muda. Jika aku seumuran dengannya, aku akan menggantungnya. Iya. Mereka memuji Jiabu ke surga lagi, tetapi Jiabu tidak berani keluar saat ini. Dia hanya bisa menunggu orang-orang di puncak langit tiba. Lin Tian sudah berdiri di atas batu besar, dan ada seorang pria batu duduk di atasnya. Pria batu itu seperti manusia, seperti wanita yang berlatih di sana, dan angin laut di sekitarnya dipengaruhi oleh patung batu, yang membuat angin tidak bisa pergi dan hanya bisa melayang-layang sepanjang waktu. Namun, Lin Tian mengulurkan tangannya dengan gemetar dan meletakkannya di patung batu itu.
Kemudian dia menggunakan teknik deduktif untuk mendorong asal-usul patung batu itu. Saya hanya dapat melihat bahwa patung batu telah terletak di sini, dari setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, hingga lebih dari 100 tahun yang lalu. Lin Tian melihat seorang wanita yang hanya hantu hitam, tetapi dia memiliki rambut putih, tetapi dia membuat patung batu di sini, dan memasukkan satu senjata ajaib ke dalam patung batu itu. Akhirnya, dia berdoa, "Guru, Anda harus memberkati saya untuk sukses." Dengan itu, hantu hitam itu menghilang, dan Lin Tian kembali ke pikirannya, menatap patung itu, lalu memeriksanya, dan akhirnya melihat manik-manik terintegrasi ke dalam patung itu. Ini adalah manik-manik angin, yang memiliki fungsi menahan angin. Tetapi Lin Tian tidak mengerti mengapa hantu hitam meletakkan manik ini di sini, dan apa arti pihak lain untuk memberkati kesuksesan. Jadi Lin Tian menutup matanya dan menggenggam manik-manik itu dengan satu tangan. Dia menyadari bahwa dia telah menembus ke dalam manik-manik dan ingin berkomunikasi dengan roh manik-manik. Jiwa mutiara ini mirip dengan jiwa pedang, yang merupakan jiwa dari senjata ajaib. Hanya melihat jiwa manik-manik ini adalah seorang wanita muda yang sedang tidur. Sampai kesadaran Lin Tian menembus, wanita itu segera membuka matanya, seperti peri bangun, "Waspada, siapa kamu?" Lin Tian menatap wanita berbaju putih itu, dan berkata, "Kamu telah menjadi tuanmu." "Kamu kenal tuanku?" Jiwa memandang Lin Tian dengan rasa ingin tahu, dan Lin Tian berkata, "Ya." Juhun ragu, tetapi Lin Tian penasaran dan bertanya, "Tuanmu, mengapa kamu ingin meninggalkan dia kembali?" Tuanku berkata bahwa senjata ajaibku adalah artefak palsu, dan banyak orang ingin mendapatkannya. Dia akan meninggalkanku sendirian di tempat terpencil ini dan menunggu seseorang mendapatkannya. Lin Tianning berkata, dia tidak meninggalkan informasi apapun. Dan dia mengatakan balas dendam. Balas dendam? Ya, dia bilang dia tidak ingin menjalani kehidupan dan membunuh beberapa orang, tetapi orang-orang itu mengerikan. Dia bilang dia tidak yakin, jadi dia meninggalkanku. Kata jiwa mutiara, menyedihkan. Lin Tian mengerutkan kening. Apakah kamu ingin pergi ke aliansi Tiangmu? Atau pergi ke puncak langit? Jadi Lin Tian kembali dari manik-manik dan mengeluarkan segel Hong An. Ketika Hong An melihat Lin Tian mengeluarkan dirinya, dia berkata dengan penuh semangat, "Tolong lepaskan aku. Sekarang saya ingin mengajukan pertanyaan. Saya harap Anda menjawabnya dengan jujur, atau saya akan membuat hidup Anda lebih buruk daripada kematian." Lin Tian berkata dengan dingin. "Anda bertanya, saya akan." Hong An yang sudah takut berkata, dan Lin Tianlang menatap jalan, hantu hitam, yaitu, penyihir hitam di mulutmu. Apakah kamu pernah pergi ke cabang aliansi kuno untuk membalas dendammu? Penyihir hitam. Hong An Leng berikutnya, Lin Tianan bersuara, "Ya, apakah dia?" "Ini." Hong An mulai gugup, tetapi Lin Tian menatapnya dan berkata, "Apakah kamu punya